Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang paling besar adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa jiwa-jiwa manusia itu ada di antaranya jiwa-jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi, dan ada pula jiwa yang rendah, jiwa yang hina. Ya. Jiwa yang mulia maka tentu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jiwa yang rendah, jiwa yang hina, maka tentu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jiwa, ya, jiwa-jiwa manusia ada yang mudah, ya, untuk menerima kebenaran, ya, menerima hidayah. Ya, ada juga jiwa yang sulit, ya, untuk menerima kebenaran, ya, untuk menerima hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ya, dan kami ilhamkan kepada jiwa-jiwa itu jalan-jalan fujuraha, jalan-jalan kesesatan, wa taqwaha, dan juga jalan-jalan untuk ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya, orang-orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya.
Ya. Rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Lalu bagaimana cara kita ya sebagai manusia untuk mensucikan jiwa kita? Salah satunya yaitu dengan cara kita belajar yaitu tauhid. Ya, kita mengenal tauhid. Beribadah semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid yaitu syirik. Ya. Lawan dari tauhid adalah syirik, berbuat kesyirikan. Dalam ibadah itu bisa masuk ke dalamnya kesyirikan. Yaitu syirik kecil, yaitu riya. Ya, riya dalam beribadah. Itu sudah masuk syirik. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ketika kita beribadah, salat misalnya, walaupun ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sudah sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di situ masih disusupi dengan riya, yaitu syirik, maka ibadah yang kita lakukan ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kaum muslimin, Bapak Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, sangat penting sekali belajar tauhid ini. Bagaimana kita bisa membedakan ya tauhid mana syirik kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak hadir ke majelis-majelis ilmu? Ya, tentu kita tidak bisa membedakannya. Apakah apa itu riya, apa itu sum'ah, ya, apa-apa yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak hadir ke majelis ilmu, tidak mau mendengarkan kajian-kajian agama, maka tentu kita tidak akan tahu hal-hal tersebut. Maka ini pentingnya. Penting belajar tauhid. Sangat penting sekali. Jika kita tidak tahu tauhid, ya, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ya bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah seorang hamba itu ada dua. Yang pertama sekali syaratnya yaitu ikhlas. Itu tadi tauhid tadi. Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama. Itu tauhid, itu ikhlas itu. Ya. Syarat yang kedua, syaratnya yaitu harus sesuai dengan tuntunan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat yang harus kita penuhi. Salah satu syarat saja tidak terpenuhi, itu bisa-bisa ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita sholat, ya, sholat sudah ikhlas ini sholatnya, ya, mengharapkan pahala dari Allah, ya, tapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana sholatnya? Sholat dia sholat subuh, ya, sholat subuh dia 3 rakaat. Ya, apakah diterima ibadahnya? Tidak. Kenapa tidak diterima? Padahal dia sudah ikhlas. Ya,
Sudah ikhlas, kenapa enggak diterima? Karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Karena tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau salatnya tadi berjamaah lah misalnya. Salat berjamaah. Dia makmum. Ya. Salatnya 2 rakaat. Memang dia jadi makmum. Tapi dia mendahului imam dalam salatnya. Sahkah salatnya? Tidak sah salatnya. Imam belum rukuk, dia sudah rukuk. Nah itu dia. Ya, walaupun dia sudah ikhlas beribadah, salat ikhlas, tapi tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, seorang makmum harus mengikuti imam, ya kan? Mengikuti imam, gerakan imam sampai salam, dari takbir sampai salam harus ikut dengan imam. Ketika seorang makmum tidak mengikuti imam, maka salatnya tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikut imam. Karena Rasulullah sendiri bersabda, "Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Imam itu kenapa ada imam? Ju'ilal imam liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Yu'tamma bihi, untuk diikuti, bukan untuk didahului. Ya. Jadi banyak ini sekarang kaum muslimin, kita lihat di masjid-masjid ini, masalah ini dianggap sepele sebenarnya. Ya. Dianggap sepele. Ketika imam belum ruku', ya, ataupun masih Allahu Akbar, ya, dia sudah duluan sama imam. Harusnya kita tunggu dulu Allahu Akbar, kita tunggu imamnya ruku', baru kita ruku'. Terdengar bar gitu kan, terdengar kalimat terakhir Allahu Akbar, ya, baru kita ruku'. Bukan bersamaan. Ya, bukan bersamaan. Itulah gunanya imam, diikuti. Orang yang mengikuti itu pasti duluan. Yang mengikut itu pasti belakangan. Ya. Bukan duluan, bukan pula bersamaan seorang makmum itu. Jadi sangat bahaya. Sudah berapa lama salat bertahun-tahun salat jadi makmum, ya, rupa-rupanya salatnya masih kacau balau. Ya. Imam, assalamualaikum warahmatullah, dia udah salam tuh, langsung salam kiri dia. Imam belum salam ke kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Lah tadi dua saya sendiri sitin di pojok. Ya. Bertahun-tahun salat, ya kan? Udah 30 tahun, 40 tahun, salatnya masih macam seperti ini. Ya, coba kita lihat sendiri. Ya, kita pikirkan sendiri bagaimana kualitas salat kita. Itu yang pertama. Ikhlas tapi tidak sesuai yang tuntunan dari Rasulullah. Ya, bisa-bisa amalnya, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, sudah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tidak ada syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Ya. Riya misalnya, ada unsur-unsur riya atau sum'ah dalam amalan-amalan ibadahnya yang lain, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Kita tahu, ya, mana itu tauhid, mana itu syirik. Mana syirik kecil, mana syirik besar. Ini penting. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya
Pada malam hari ini kita membahas tentang tauhid. Ya, kita selang-selinglah agar jangan bosan. Kita nanti itu aja kita bahas, ya. Dosa-dosa yang dianggap biasa, sekali-kali kita seling dengan pembahasan kitabut tauhid, ya, I'anatul Mustafid. Ini kitabnya namanya I'anatul Mustafid bi syarhi kitabit tauhid. Ya, I'anatul Mustafid ini syarah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih Ibnu Fauzan. Ya, I'anatul Mustafid nama kitabnya. Ya, bi syarhi kitabit tauhid. Ya, I'anatul Mustafid ini mensyarah kitabut tauhid. Kitabut tauhid ini siapa yang menulis? Hah? Ada yang tahu siapa yang menulis kitabut tauhid? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau cakupan I'anatul Mustafid itu yang mensyarah adalah Syekh Shalih Fauzan. Kalau kitabut tauhid mensyarah kitab at-tauhid. Kitab tauhid itu siapa yang menulis? Siapa yang mengarang? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kan? Ya. Inilah dijuluk-juluk Wahabi, ya kan? Karena kitab inilah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Jangan pula nak tahu, ya, kan itu dua Wahabi nak tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan itu dua Wahabi, ya kan? Padahal seharusnya bukan Wahabi, ya. Wahhab itu nama orang tuanya, ya. Wahhab itu nama orang tuanya. Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab nama orang tuanya. Kalau mau membuat penisbatan kepada syekh tersebut, harusnya, ya, orang-orang yang mengikutinya dinamakan sebagai Muhammadi, ya, atau Muhammadiyah, ya kan? Tapi karena ingin, ya, menjelek-jelekkan, ya kan, orang-orang Syiah dahulu ingin menjelek-jelekkan dakwah tauhid, ya, pemurnian akidah ini, dibikinlah namanya Wahabi, ya, dijelek-jelekkan dakwahnya. Padahal tidak juga jelek sebenarnya. Wahhab itu nama siapa? Nama Allah. Abdul Wahhab. Wahhab itu nama Allah, ya. Jadi nggak usah tersinggung kalau ada orang yang bilang Wahabi, nggak usah tersinggung, ya, nggak apa-apa. Kita memang pengikut Allah, ya kan? Ya. Ini I'anatul Mustafid bi syarhi kitabit tauhid, ya. I'anatul Mustafid yaitu ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau kitabut tauhid itu ditulis, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya, alangkah baiknya kita baca dahulu muqaddimah dari kitab ini. Ya, muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'buduh wa asbagha 'alaihim ni'amahu liyashkuruh. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad da'a ila tauhidillah wasabru ala al-adha fi sabili dhalik hatta istaqarrat aqidat at-tauhid wa andahara asy-syirk wa ahli wa ala alihi wa asbihi alladhina iqtafu atharahu wa saru ala nahjihi wa jahadu fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Nah, ini pembukaan mukaddimah yang diucapkan atau ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Fa inna tauhid huwal aslu fi bani Adam, kata beliau. Ya,
Fa inna tauhid, sesungguhnya tauhid itu ya huwa al aslu fi bani Adam. Asalnya ya Bani Adam, ya anak keturunan Adam itu asalnya itu fitrahnya tauhid, di atas tauhid semuanya. Ya. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya berkata, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala tauhid. Ini ya, dahulu Bani Adam, anak-anak Bani Adam ya, antara baina Adam wa Nuh, antara Adam dan Nuh itu 10 abad ya, 10 abad antara Adam dan Nuh itu semuanya di atas tauhid. Ya, dari Bani Adam, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ya, di antara itu semua, Nabi Adam sebelum Nabi Nuh diutus, itu orang-orangnya semuanya di atas tauhid. Ya, tauhid maksudnya beribadah ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada penyembah-penyembahan berhala. Ya, tidak ada menyembah-nyembah kubur. Ya. Tidak ada ghulu, berlebih-lebihan dalam ziarah kubur. Ya. Semuanya antara umat Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh 10 abad lamanya itu di atas tauhid. Ya, di atas tauhid semuanya. Tidak ada orang-orang yang percaya dengan jimat-jimat. Ya. Dengan tahayul-tahayul. Semuanya di atas tauhid. Semuanya percaya, bertawakal hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kulluhum 'ala tauhid, semuanya di atas tauhid. Wa awwalu ma hadatha asy-syirk fil ardi fi qaumi Nuh. Nah, ini. Jadi rupanya yang pertama-tama terjadi kesyirikan itu di atas muka bumi ini kapan pertama terjadi? Yaitu ketika masa Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Nuh. Lamma ghalu fis salihin. Nah, ketika mereka ghulu, ya, ghulu dengan orang-orang saleh di antara mereka. Nah, ini memang berbahaya penyakit ghulu ini. Ghulu itu berlebih-lebihan. Kalau bahasa gaulnya lebay. Ya, lebay banang. Ghulu, berlebih-lebihan dalam kepada orang-orang saleh di antara mereka. Ya. Apa yang terjadi ketika itu? Sawwaru suwarahum. Waktu masa Nabi Nuh ini, ya, kaum Nabi Nuh ini, mereka membuat patung-patung, ya, menggambar orang-orang soleh di antara mereka itu. Nah, misalnya ada orang soleh di antara kita, siapa misalnya, si Dio misalnya kan, nah, orang-orang soleh kan di antara kita, misal, ya, mereka kita jadi hulu, ya kan, apa berlebihan mengagung-agungkan, kita peloklah. Untuk apa? Untuk mengingin-ingin dia. Kau biar semangat awak beribadah. Ya, kita ancak di masjid kau, kita letak foto dia sih kau. Ya, untuk semangat.
karena orang yang soleh. Nah, dipoto, dibikinlah gambarnya. Ya, bikin gambarnya. Fa'ala bihim al-amru ila an abaduhum min dunillah. Akhirnya bagaimana? Awalnya memang tidak disembah, Pak. Gambar itu awalnya memang tidak disembah. Mungkin untuk dipajang-pajang saja. Itu orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang menggambarnya memang tujuan niatnya bukan untuk disembah, untuk penyemangat mereka. Tetapi akhirnya apa? Setelah mereka mati, orang-orang yang menggambar tadi mati, ya, meninggal, akhirnya muncul keturunan-keturunan dari orang-orang ini, anak cucunya, ya, anak cucunya akhirnya apa? Bukan sebagai pajangan lagi, akhirnya disembah, ya, akhirnya disembah. Faba'atsallahu nabiyyahu Nuhan. Akhirnya setelah itu, ya, setelah terjadi kesyirikan yang merajalela, ya, barulah diutus Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh sebagai rasul. Yanha 'anis syirki wa ya'mur bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Nah, ini tugas Nabi Nuh, ya, melarang umatnya untuk berbuat kesyirikan. Ya, dilarang. Nabi Nuh, ya, seluruhnya, ya, tugasnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha ana fa'buduni." Yani firman Allah, dan tidaklah kami mengutus, ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kamu, illa nuhi ilaihi annahu, ya, kecuali kami mewahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah, maka sembahlah aku, ya, maka bertauhidlah kepadaku, ikhlaslah beribadah kepadaku. Itu maksudnya. Wa amma syirk fin nasara. Nah, adapun kesyirikan yang terjadi pada umat-umat Nasrani, umat-umat Nasrani, fahadatha ba'da rufi'al masihu alaihi salam ila sama. Kalau kesyirikan yang terjadi pada umat-umat Nasrani, orang Kristen, itu terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, baru terjadi kesyirikan. Ala yadil Yahudi, ya, yang membuat kesyirikan yang pertama kali itu orang Yahudi yang bernama, kok bahasa Arab, tulisannya Bulus, Paulus mungkin ya, Paulus, ya. Ambo terbaca Bulus, bolos sekolah kadang, Paulus. Ala yadil Yahudi Paulus. Alladhi azhara al-iman bil masih makaran wa khida'an. Ini Paulus ini rupanya dahulu dia menampakkan keimanan, ya, menampakkan dia itu seakan-akan percaya kepada Isa al-Masih, ya, percaya kepada Nabi Isa, padahal tidak. Ini hanya makar yang dia buat, ya, hanya makar yang dia buat. Ini kaum munafik. Fa'adkhala fi dinin nasara at-tathlith wa ibadatus salib wa kathiran minal wathaniyat.
Nah, maka dimasukkanlah ke dalam agama Nasrani itu at-tatslits. At-tatslits itu tiga apa itu namanya? Tiga trinitas itu ya. Ada Tuhan apa nah? Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kamu kan tahu cemor? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu itu. Enggak. Ruhul Kudus. Apa kue sagutulah kan? Wa ibadatus salib. Nah, ini rupanya yang memasukkan ajaran-ajaran Trinitas ini rupanya Paulus namanya. Namanya memang Paulus. Makanya dibikin Paulus itu sekarang kan? Ya. Dan juga penyembahan kepada salib. Ya, salib itu. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa disalib. Padahal tidak, Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nanti akan turun, ya, diturunkan oleh Allah di akhir zaman nanti. Wa amma syirku fi bani Ismail alaihi salam, adapun kesyirikan yang terjadi di masa atau setelah Nabi Ismail, yaitu Bani Ismail, anak-anak Nabi Ismail, wahumul Arab, yaitu orang-orang Arab, fahadatha ala yadi Amr bin Luhai. Pernah dengar? Amr bin Luhai, pernah Pak ya? Al-Khuzai, yang dari suku Khuzai ini. Alladzi ghayyaru dinu Ibrahim alaihi salam. Nah, dia yang merubah-rubah agama Nabi Ibrahim ini. Ya. Siapa namanya tadi? Amr bin Luhai. Ya. Dia yang merubah agama Nabi Ibrahim. Dan dia yang memasukkan, yang memperkenalkan al-asnam ila ardil Hijaz. Nah, ini dia yang memperkenalkan itu patung-patung. Nah, rupanya dia tuh pergi, dia ini pergi kemana kalau nggak salah ke Irak, ya, ke Irak. Dia pulang bawa patung, ya, pulang bawa patung. Nah, dialah yang mengenalkannya ini ke Arab di Makkah itu, ya, dia yang mengenalkan. Wa amara bi'ibadatiha, dan dia memerintahkan masyarakat-masyarakat yang dahulu di situ untuk menyembah berhala-berhala ini. Dialah yang memperkenalkannya, Amr bin Luhai. Ya, pulang-pulang membawa patung. Ya, dibawa patung, dikeceane, disitin uang tu saguko ibadah aja. Ya, nampak mu ancak bana ibadah sagu tu mungkin kan? Amulah kita tiru je ya. Akhirnya dia yang merubah agama Nabi Ibrahim. Wa amma syirku fi ba'dil muslimin. Adapun kesyirikan yang terjadi, adapun kesyirikan fi ba'dil muslimin yang terjadi pada yang di sebagian kaum-kaum muslimin sekarang ini, ya. Siapa yang menyebarkannya? Hadatha ala yadi Syiah al-Fatimiyyin. Ya. Siapa yang mempopulerkannya? Yaitu Syiah al-Fatimiyah. Ya. Hinama banu al-masyahid 'alal kubur. Ini ya, orang Syiah yang pertama kali memperkenalkan untuk membangun bangunan di atas kuburan. Ya, orang Syiah. Orang Syiah ini sama seperti orang Yahudi. Ya. Sama seperti orang Yahudi. Bukan bagian dari Islam. Ya, mereka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakannya lah Abu Bakar di neraka. Ya, Umar di neraka, Aisyah di neraka katanya. Kan tahek bana tuh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjamin, ya,
Abu Bakar, Umar fil jannah. Datang orang Syiah kecil di neraka. Ya, ini hati-hati dengan Syiah ini. Ya, mereka yang pertama yang mempopulerkan membangun bangunan di atas kuburan. Ya, diikutilah akhirnya oleh kaum muslimin sekarang ini. Ya, sebagian kaum muslimin mengikuti ya tingkah laku Syiah ini. Ya, laknatullah alaihim. Ya. Dipeloklah bangunan-bangunan, diperancak-rancak tu kuburan, ya. Alah hancak kuburan akhirnya apa? Ya. Akhirnya disembah. Ya. Memang tak disembah mungkin kinin. Ya, tapi nanti anak cucu apa bisa awak jamin ada disembah ya? Ha? Tak bisa awak jamin. Ada pula ya sebagian dai ya mengatakan, kenapa kami memperbagus kuburan itu? Karena tujuan kami adalah untuk menghormati tamu yang menziarah kubur. Percuma belajar menghormati tamu. Jadi tuan rumahnya Syiah. Mai tuan rumahnya. Hah? Menghormati tamu dibangun kuburan. Padahal sudah terang benderang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk menyemen kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, mengkapur kuburan. Ya. Jadi nak dikesampingkan hadis Nabi kok. Nak awak pakai lagi hadis Nabi, awak pakai akawak. Awak pelok-pelok, awak paksakan suatu dalil untuk masuk ke dalam sesuatu yang bukan tempatnya. Dalil menghormati tamu kan di rumah letak itu, bukan di kuburan. Dipaksakan dalil, memang ada dalilnya menghormati tamu, tapi dipaksakan masuk ke yang bukan tempatnya. Kemana logika kita? Ada dalil yang jelas-jelas melarang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang sharih, jelas. Kita kesampingkan dalil itu untuk mengedepankan hawa nafsu kita. Ya. Semoga orang-orang yang seperti ini diberikan oleh Allah hidayah. Ya, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menipu umat ya dengan kata-katanya. Ya, karena pandai beretorika, ya, menipu umat dengan kata-kata seperti ini. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan ya mengagung-agungkan orang-orang yang saleh. Ya, berlebihan mengagung-agungkan orang-orang yang ahli ibadah misalnya, atau ahli ilmu, orang-orang berilmu, atau mengagung-agungkan ustaz-ustaz, itu juga tidak boleh. Ya, terlalu ghulu akhirnya ya berakhir dengan keburukan. Tidak baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah dia awal mula kesyirikan ya yang terjadi pada zaman-zaman yang telah lalu. Ya, dari mulai kaum Nabi Nuh ya, terus Nabi Isa, Nabi Ismail, dan juga yang terjadi pada masa Syiah Fatimiyah tadi. Mereka yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang jelek seperti ini, ya, tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas kita tiru sebagai kaum muslimin. Walakin Allah Subhanahu wa taala qad takaffala bihifdhi hadha ad-din ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ala yadil ulama al-muslihin wad du'ah al-mujaddidin alladzina yab'athuhumullahu ala ra'si kulli mi'ah sanah kama fil hadits fabaqiya lil haqqi ansaruhu waliddin himatuhu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrillah tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik. Paham, Pak? Ya, jadi kata Syekh Shalih Fauzan, akan tetapi ya, Allah lah yang menjaga agama ini. Ya. Allah lah yang menjaga agama ini. Ya. Allah menjaga agamanya dengan mengutus para rasulnya. Ya. Allah menjaga agamanya ya di tangan-tangan para ulama-ulama ya, ulama-ulama yang sahih, yang benar akidahnya. Ya, Allah menjaga agamanya ya dengan cara di tangan para dai-dai ya. Alladzina yab'atsuhumullah, yang mana Allah mengutus ya, Allah yab'atsuhumullah ala ra'si kulli mi'ah sanah ya. Jadi Allah setiap 100 tahun itu akan mengeluarkan ya satu orang ulama-ulama ya pembaharuan. Maksudnya ulama-ulama yang menjelaskan kepada kita mana itu tauhid dan mana syirik. Ulama kibar setiap 100 tahun. Ulama besar setiap 100 tahun. Ya, ini sebagaimana ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Ya, umatku akan terus-menerus berada di atas kebenaran. Ya. Zahirin la yadurruhum man khadhalahum ya. Tidak la yadurruhum, tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang berusaha menghinakan mereka. Wala man khalafahum, dan tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang berselisih kepada mereka, kepada umat Rasulullah. Hatta ya'ti amrillah tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik, sampai ya'ti amrillah, sampai datang ya pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik, dan mereka tetap berada di atas petunjuk. Walihada yaqulu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi muqaddimati kitabihi, seketik lagi, ar-raddu ala al-jahmiyah. Panjang upaya pembahasannya ke bawah. Jadi ini, dan oleh karena itu berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal, katanya dalam muqaddimah kitabnya, yaitu ar-raddu ala al-jahmiyah, ya, menolak ya pemahaman orang-orang Jahmiyah. Nah, nanti insyaallah kita bahas ya ini perkataan al-Imam Ahmad bin Hanbal insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum, pemirsa dimanapun anda berada. Yayasan At-Taifah Al-Mansurah Tapak Tuan
dalam hal ini memberikan kabar gembira kepada kita bersama, yaitu investasi akhirat pahala tiada batas. Di tanah hibah seluas lebih kurang 615 meter persegi ini, yang insya Allah akan dibangun rumah tahfizul Quran beserta TKIT Bunaya, yang tentunya ini semua akan menjadi pahala jariah bagi yang mau berpartisipasi di dalamnya. Karena melalui sekolah inilah nantinya akan keluar para generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Maka dari itu ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka mari sama-sama kita mengambil bagian, berpartisipasi dalam membantu menyukseskan program baik dari Yayasan At-Thaifah Al-Mansurah ini dalam membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Karena merupakan keutamaan dari para orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga janjikan akan mengganti dari setiap apa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin." Dan adapun apa saja yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dari apa yang kau infakkan tersebut. Wallahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha sebaik-baiknya pemberi rezeki. Maka dari itu ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, marilah sama-sama kita sukseskan program baik dari Yayasan At-Thaifah Al-Mansurah ini dalam rangka membangun rumah tahfiz Al-Quran dan juga TKIT Bunaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.